Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Revan Rizky Firdausi dari Fakultas Hukum di Universitas Widya Gama. Di sini saya akan mempresentasikan tiga materi, yaitu yang pertama yaitu tentang yang pertama yaitu tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Satu, periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya masa rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodiro, sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Babot Tinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda. Tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan. Menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadinya perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi: 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia yang disebut PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang
dan mulai bersidang pada 19 Agustus 1945. 3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah pada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah kedudukan, termasuk di Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Melalui jalan berliku akhirnya dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik, rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta. Akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 sampai detik ini. Teks proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Selanjutnya, Pancasila dalam perspektif ideologi. 1. Pancasila dalam perspektif ideologi mendefinisikan ideologi sebagai cara berpikir seorang atau sebuah golongan atau sebuah paham, teori, dan tujuan. Beberapa tokoh di Indonesia mendefinisikan ideologi sebagai sekumpulan gagasan atau pikiran yang memiliki sebuah sistem yang teratur, didefinisikan oleh Sastra Prateja 2001. Hasil refleksi manusia karena kemampuannya dalam menjaga jarak dengan dunia kehidupannya, didefinisikan oleh Suryanto. Dan doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol masyarakat atau bangsa yang dijadikan pedoman atau tujuan perjuangan untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau bangsa tersebut, didefinisikan oleh Mubyarto Nurwardani.
Dalam mendirikan sebuah negara atau bangsa, pengertian ideologi yang paling sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah misi-misi untuk mencapai visi dari negara. Yang kedua, tujuan dari ideologi Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut adalah cita-cita bangsa Indonesia yang juga termuat dalam nilai-nilai Pancasila. Secara garis besar, tujuan Pancasila adalah menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang nasionalis, dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan bangsa yang demokratis, yaitu dengan mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Menciptakan bangsa yang adil secara sosial dan ekonomi, sehingga seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. 3. Fungsi ideologi Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila tentu memiliki fungsi berikut ini. Adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu bangsa dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia yang majemuk, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi untuk menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai kontrol sosial, yakni fungsi ideologi Pancasila menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritis upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara telah menggapai cita-citanya. Selanjutnya, materi yang ketiga, Pancasila dalam kajian filsafat. 1. Pancasila dalam kajian filsafat. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. 2. Fungsi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia di dalam suatu bangsa, identik dengan jiwanya bangsanya masing-masing. Di Indonesia, Pancasila merupakan jiwa bangsa yang berfungsi supaya Indonesia tetap hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai pembeda dan bangsa lain. Di dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai pemberi ciri khas atau berbeda dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Suatu negara tentunya memiliki hukum yang mengatur negaranya sendiri. Di Indonesia, Pancasila berfungsi mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Segala hukum yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi, serta hukum berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di Indonesia, Pancasila harus dijadikan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia.
5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, tujuan filsafat Pancasila. Adapun dari filsafat Pancasila yaitu 1. Menciptakan bangsa Indonesia yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadikan bangsa Indonesia yang tentram dan adil baik secara ekonomi atau sosial. Menjadikan bangsa Indonesia yang saling menghormati antara sesama dan menghargai hak asasi manusia atau HAM. 4. Menciptakan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrat atau nilai-nilai demokrasi. 5. Menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Ya, jadi itulah 3 materi yang sudah saya presentasikan di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.